Ja, als... Oh ja, ja, als... Niet daar, Wat? Niet naar de kitchen. Kijk, maar... Udah? Mas, laptop sampai? Itu untuk anu kan? Iya. Alhamdulillah salam. Istri saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kami sampaikan. Yang terhormat Romo Kiai Haji Dr. Ahmad Mustafa Bisri yang kami hormati. Kemudian yang kami hormati Ketua Masjid Al-Hikmah atau Atasé Pendidikan Bapak Bambang Hari Wijayanto. Yang kami hormati pula seluruh jajaran pengurus PPME se-Belanda. Kemudian yang kami hormati pula para delegasi PCI NU dari Maroko, kemudian dari United Kingdom, kemudian delegasi pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama dari Belgia, dari Jerman, dan segenap jajaran pengurus PCI NU Belanda. Kemudian yang tak kalah pentingnya juga kami hormati para pembicara dan tamu undangan, para hadirin dan sahabat sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, merupakan kesempatan yang luar biasa bahwa pada hari ini kita diberi kesempatan, diberi rahmat oleh Allah, diberi nikmat sehat, diberi nikmat waktu, sehingga bisa menghadiri acara yang insya Allah sangat barokah, ya, insya Allah sangat barokah dan bermanfaat ini, yang mana acara ini terselenggara berkat kerjasama yang apik dan cantik dari PPME Al-Hikmah Den Haag. Terima kasih banyak. Kemudian juga dari PPME Al-Ikhlas Amsterdam, terima kasih banyak juga atas kerjasamanya, dan juga kerjasama dengan pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Belanda yang insya Allah baru besok ini diresmikan dan dilantik, ya. Saya sebagai Master of Ceremony tentunya tidak arif kalau terlalu berpanjang kata, maka itu akan saya bacakan dulu acara-acara yang akan kita lalui pada sarasehan kali ini. Yang pertama pembukaan, kedua Gema Wahyu Ilahi, kemudian acara ketiga sambutan, kemudian acara yang keempat ada explanation dari PCI NU Nederland, kemudian acara selanjutnya sarasehan, dan acara terakhir penutup. Untuk memperbanyak kita nanti di acara dialog dan sarasehan, ada baiknya kita langsung mulai acara ini. Marilah kita buka acara kita kali ini dengan bacaan Fatihah bersama. Lalu Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Semoga dengan bacaan Fatihah tadi acara kita menjadi lancar, ya, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya yaitu Gema Wahyu Ilahi yang kali ini akan dibacakan oleh Dr. Mizar Ahmad LC. Kepada beliau kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
يسبحون بكرة وأصيلا هو الذي وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه وأعد لهم أجرا كريما يا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sekaligus akan membuka acara pada pagi hari ini yaitu acara sambutan dari
Ketua Masjid Al-Hikmah atau Atasé Pendidikan KBRI Nederland yang akan disampaikan oleh Bapak Bambang Hari Wibisono. Kepada Bapak Bambang Hari Wibisono dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Mustafa Bisri, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia. Pertama-tama kami atas nama pengurus Masjid Al-Hikmah dan juga atas nama KBRI Den Haag mengucapkan selamat datang khususnya kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri yang baru tiba di Belanda kemarin, dan juga kepada Bapak dan Ibu sekalian yang berkenan meluangkan waktu untuk menghadiri acara sarasehan yang nanti malam akan dilanjutkan dengan rakor PCNU Belanda. Kami atas nama pengurus masjid sangat berbahagia dan bersyukur bahwa pada kesempatan ini kita akan membahas bersama-sama dalam satu sarasehan yang bertopik globalisasi Islam Nusantara dalam rangka menggagas peran diaspora Muslim Indonesia di kancah internasional. Saya kira topik yang akan kita diskusikan bersama pada hari ini merupakan topik yang sangat menarik dan hangat, dan saya yakin dengan materi-materi yang akan disampaikan oleh para pembicara, pemapar materi, ataupun juga nanti termasuk ceramah yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Mustafa Bisri ini akan benar-benar menghasilkan suatu buah pemikiran yang bermanfaat bagi kita semua, bagi umat Islam khususnya yang ada di Belanda, ataupun nanti juga akan lebih luas lagi bagi umat Islam di dunia ini, insyaallah, amin. Acara ini diselenggarakan juga bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang pada kesempatan tahun ini juga hari ini dan besok bersama-sama akan kita peringati, baik di Den Haag hari ini dan besok di Amsterdam akan diselenggarakan di Amsterdam. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pembicara yang telah menyiapkan materi dengan sebaik-baiknya dan nanti akan disampaikan pada sarasehan hari ini. Dan juga kepada segenap panitia, teman-teman PPNE Belanda, kemudian juga pengurus Masjid Al-Hikmah yang telah menyiapkan hingga acara ini nanti insya Allah akan dapat berjalan dengan lancar dan dapat membuahkan hasil yang sangat positif bagi kita semua. Saya kira saya tidak akan berpanjang lebar dan tidak sabar lagi untuk segera memulai diskusi dan sarasehan kita, terutama juga nanti isinya dengan arahan-arahan dan ceramah dari Bapak Mustafa Bisri yang kita hormati. Demikianlah sambutan dari kami atas nama pengurus Masjid Al-Hikmah dan KBRI Den Haag. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, marilah bersama-sama acara sarasehan
dan Rakor PCNI NU Belanda. Dengan ini dinyatakan secara resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Bambang Hari Wibisono yang telah berkenan memberikan sambutan dan membuka acara. Kemudian untuk acara selanjutnya yaitu explanation of the program yang akan disampaikan oleh perwakilan PCI NU Nederland. Kepada Saudara Muhammad Sohib sebagai perwakilan PCI NU Nederland dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin sekalian, untuk mempersingkat waktu, workshop kali ini adalah full day workshop. Akan kita mulai jam 10.20. Alhamdulillah insyaallah akan tepat waktu dan akan berakhir tepat jam 5 insyaallah. Ini workshop yang cukup panjang, melelahkan. Semoga kita semua bisa menjaga stamina untuk rangkaian sesi yang cukup panjang itu. Ini adalah bilingual workshop. Jadi kalau ada yang ingin menyampaikan dalam bahasa Inggris selain bahasa Indonesia silakan. Dan nanti ada sesi 3 yang mungkin akan banyak menggunakan bahasa Inggris. Jadi feel free to use either English or bahasa. Ya, sayangnya tidak dengan Nederland karena ada delegasi dari negara-negara lain yang kesulitan bahasa Belanda. Workshop ini sesuai dengan jadwal yang sudah dibagikan akan terdiri dari beberapa tema. Silahkan untuk dilihat, jadi tidak perlu saya jelaskan lebih rinci. Kita akan memulai dengan keynote speech oleh Romo Yai Ahmad Mustafa di sini. Kemudian semoga Pak Martin sudah belum ya. Dan nanti akan diikuti dengan sesi-sesi yang sangat padat waktunya pada masing-masing sesi itu. Demikian penjelasan lebih singkat. Jadi silakan kalau ada yang menggunakan bahasa Inggris, please feel free to use English if you want to raise respond or question during the workshop. Untuk mempersingkat waktu, tema workshop ini adalah Globalizing Islam Nusantara. Jadi bagaimana nilai-nilai Islam Nusantara itu yang berporos pada aswaja dan reaktualisasinya, relevansinya itu berguna untuk dunia global. Ciri-ciri moderasi, tawasul, tasamuh, itu saya kira akan semakin relevan dengan kasus seperti di Paris yang baru saja berlalu, di Belgia, dan bagaimana itu kemudian dikontekstualisasikan di dalam konteks di Eropa maupun negara-negara di berbagai belahan dunia. Jadi tawasun, tasamuh, dan ciri lain dari Islam Nusantara adalah kepeduliannya pada lokalitas. Bagaimana itu semua dikawinkan, saya kira itu akan berkontribusi kepada bagaimana wajah Islam di dunia yang mungkin berbeda dari yang selama ini sering muncul di surat kabar, ya, televisi dan media yang selama ini dominan. Demikian sekedar penjelasan singkat. Kami mohon Romo Yai Mustafa Bisri untuk memberikan keynote speech mengenai tema yang sangat penting dan sangat relevan, terutama dalam kondisi yang semakin mudah orang marah pada masa sekarang. Saya kembalikan kepada moderator terlebih dahulu, kemudian dipersilakan. Terima kasih kami sampaikan kepada sahabat Muhammad Sohibuddin. Kemudian untuk acara selanjutnya yaitu acara inti Sarasehan ya, yang kali ini akan segera dimulai. Dan untuk selanjutnya waktu dan forum kembali kami serahkan kepada PCI NU Nederland sebagai tanggung jawab selama acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Bambang Hadi Bisono, Nadir Masjid Al-Hikmah atas pendidikan Republik Indonesia, para sesepuh, hadirin sekalian, hadirat, serta sarasean yang dimuliakan Allah. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan saya hari ini dapat bersemuka dengan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saudara-saudaraku yang ada di Eropa ya, dan di Maroko, sekarang ada di Afrika, dalam rangka sarasean yang judulnya panjang. Saya sebetulnya diundang tanpa diberitahu, tidak dikirimi berkas-berkas ini seperti yang lain, hanya diberitahu judulnya saja. Mungkin disangkanya saya itu orang yang sangat cerdas sekali, sehingga diberitahu judul sudah bisa tahu apa ya. Saya sudah pernah ke Eropa ini, tidak hanya di Belanda, di Swedia, di Denmark, Belgia, juga di Amerika Serikat. Saya berbicara tentang Islam Nusantara dan mereka seperti orang terkejut, masa Islam begitu. Ternyata banyak yang kaget ketika saya menceritakan Islam Nusantara ini, dan mereka tidak hanya kaget tapi menentang, terutama ketika saya ketemu dengan kelompok-kelompok Islamofobi. Saya ditunjukkan dalil-dalil yang mereka dapat ini Islam kan begini, tidak seperti yang Anda katakan. Saya bilang kesalahan orang Barat ini ketika melihat Islam referensinya paling di Timur Tengah, Saudi. Menurut saya itu keliru sekali. Sampai mestinya harus pakai referensi Indonesia. Saya bangga gitu aja, saya kayak gitu aja, supaya mereka melihat. Dan ternyata beberapa kali datang ke tempat saya, kemarin ada wakil sekjen dari Partai Konservatif Inggris, Don Smith dan kawannya, rupanya juga mau mengkorek-korek tentang Islam Nusantara itu. Selamat datang Pak Martin, Anda yang ditunggu. Ini saya menunggu sampean sambil bicara ya. Alhamdulillah sudah datang. Ini yang ahlinya, ini bukan hanya ngamati dari jauh tapi neliti. Sebentar, saya alamat dulu sama. Jadi apa namanya, saya dikorek tentang Islam Nusantara. Saya ceritakan apa yang ada dan saya persilahkan mereka melihat di Indonesia bagaimana orang-orang Islam di Indonesia mayoritas itu melaksanakan dan bagaimana mereka memahami Islam. Tapi umumnya sekarang ini, orang sekarang ini kalau tidak pakai dalil tidak diterima. Dalilnya apa? Qurannya mana, ayat berapa? Kalau hadis-hadisnya sahih apa dhaif? Apa maudhu? Karena apa namanya, Islam di Nusantara ini yang kemudian diwarisi oleh para kiai-kiai pesantren itu
itu memang jarang-jarang dalil. Karena ilmunya sudah malakah. Dalam bahasa santri sudah malakah. Jadi malakah itu ilmu yang sudah mendarah daging sehingga tidak ingat lagi. Misalnya soal nahwu sorok, seorang pesantren itu mendengar ada orang mengatakan ja'a Zaidan, itu bisa melirukan, keliru. Dalilnya apa kok keliru? Enggak pakai dalil, di telinga enggak enak. Di telinga enggak enak, sudah jelas keliru. Di dalam beragama juga demikian. Kok kelihatannya kalau nggak seperti yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya bukan. Gitu aja. Al khairu kullu fittiba'i Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang terbaik dan paling baik bagi umat Islam adalah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sangat jelas. Kadang-kadang kita itu melihat banyak sekali orang itu yang melihat Islam dari terjemah. Kalau memandang secara tekstual itu masih lumayan. Ini enggak, sudah tekstual terjemahan. Jadi situ ada Quran terjemahan Departemen Agama mengatakan Badribul A'naq. Ini harus disikat lehernya orang kafir ini. Menurut saya Quran kalau diterjemahkan apalagi setelah seharusnya bikinan Departemen Agama itu banyak sekali yang dikurangi karena kehilangan balaghah, kehilangan bade, kehilangan bayat, kehilangan konteks. Orang kadang-kadang berpikir bahwa Quran itu transkripsi dari rekaman Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Bismillahirrahmanirrahim, Alif direkam lalu ditranskrip. Bukan begitu. Kan kita tahu semua bahwa itu datangnya per konteks. Ya. Kalau diterjemahkan harfiah seperti itu tidak akan kelihatan semua itu. Dan ini menambah runyam. Maka saya selalu mengatakan sudah sekarang dilihat aja Rasulullah itu kayak apa. Baik menurut Al-Quran, baik menurut Sunnah Rasul. Di Quran jelas. Nah, ketika saya pulang dari Eropa, dari Amerika, saya punya kesimpulan ini ada kerjasama antara Islamofobi dengan orang-orang Islam sendiri. Dengan orang Islam sendiri yang tidak begitu paham tentang Islam. Mereka seolah-olah kerjasama untuk mencoreng Islam. Kalau dulu ada ungkapan Al-Islamu mahjubun bil muslimin, sekarang mardudun bil muslimin. Islam ditolak. Karena kita sudah meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah itu hampir tidak ada. Saya sudah mengatakan Kanjeng Nabi diutus sebagai dai, tapi sekarang tidak ada dakwah. Bagaimana kalau orang sesat disikat itu bagaimana dakwahnya? Sekarang trennya orang sesat itu disikat. Jadi orang yang berpikiran demikian berarti mau menafikan adanya surat ud'u ila sabili rabbik. Ud'u ila sabili rabbik itu kepada Rasulullah dan mestinya pengikutnya Rasulullah. Kanjeng Rasul diutus da'ian untuk mengajak, bukan untuk memaksa. Lasta bimusaitin. Jadi ud'u ila sabili rabbika, kalau kita membaca terjemahan Depak, ud'u ila sabili rabbika itu di sana tidak ada muta'addinya. Kalau kita pakai gramatika Arab itu tidak ada. Ud'u ila sabili rabbika, ajaklah ke jalan Tuhan. Itu yang diajak siapa? Tidak disebutkan dalam Quran. Maka di dalam terjemahan Depak dikasih kurung. Ajaklah dalam kurung manusia ke jalan Tuhan. Sebenarnya
Anda ini tidak perlu pakai kurung. Kurung itu bikinannya dahulu ya. Itu firman Allah. Di kurung-kurung itu apa kurang? Itu sebetulnya kalau mempelajari balaghah sudah ketahuan itu. Ajaklah ke jalan Tuhan. Ini artinya yang diajak adalah orang yang belum di jalan Tuhan. Ajaklah naik mobil adalah orang yang belum naik mobil. Kalau sudah di dalam mobil, gimana mengajaknya? Ud'u ila sabili rabbika. Sekarang orang yang belum di jalan Tuhan disikat. Itu lalu siapa yang diajak? Diajak. Kalau pikiran seperti itu kita naikkan ke zaman Rasulullah SAW, semua kita ini tidak ada yang benar semua. Karena dulu yang tidak sesat cuma Kanjeng Nabi. Sesat sikat sama Kanjeng Nabi. Sesat sikat. Tinggal Kanjeng Nabi tok. Nah, luhut dakwah. Apa terjemahannya luhut dakwah? Ada semacam semangat atau spirit untuk mengajak. Itu yang sekarang krisis sekali. Padahal itulah yang sangat kental dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dulu malaikat Jibril itu sudah sampai gregetan sama orang-orang kafir itu. Menawarkan Kanjeng Nabi, bagaimana kalau sikat saja ini? Anda yang kekasihnya Tuhan, kok minta sama Tuhan, nanti saya yang ngerakit bomnya. Tapi Rasulullah mengatakan, loh, model sikat-sikatan saya bukan disuruh menyikat orang, saya disuruh mengajak orang. Dipaksa berdoa, akhirnya kan Nabi doanya cuma Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tuhan beri petunjuk kaumku. Karena ruh dakwah ini kita bisa tahu dalam sejarah orang yang paling memusuhi Kanjeng Nabi seperti Al-As bin Wa'il, anaknya pahlawan Islam, Al-As. Benggol Kafir Al-Walid bin Beliau, anaknya menjadi pahlawan Islam, Khalid bin Walid. Padahal pada waktu perang Uhud mengejar-kacirkan pasukan Islam. Ikrimah kurang tidak lebih adalah anaknya Abu Jahal sendiri. Ya, bahkan Abu Sufyan yang memimpin perang melawan Nabi masuk. Hindun yang mengunyah-ngunyah jantungnya Sayyidina Hamzah masuk. Jadi kita mengajak bukan membuat orang lain. Orang melihat Islam. Kemarin saya ditahan di airport itu gara-gara nama saya Mustafa Bisri. Ini nama sekali nih. Pentolong itu kok saya pakai pet. Sudah saya pakai pet itu masih dicurigai aja. Saya pakai pet dan supaya tidak dianggap orang Islam gitu. Masih dicemar-cemar gitu. Ditanya-tanya macam-macam. Kerugiannya apa? Peristiwa di Perancis itu, siapa yang tidak marah kalau Rasulnya dihinakan? Bukan hanya orang Islam, Paus saja mengatakan itu penghinaan, itu tidak bisa ditolerir, kan gitu. Paus, bukan kita orang, Pausnya yang mengatakan. Tapi kan kita itu bisa menimbulkan hinaan. Kemarahan kita itu sampai sebenarnya. Apakah kemarahan kita itu membuat kita juga hina seperti mereka? Apa kita mau menghinakan diri kita seperti mereka? Ada kemarahan di Quran sendiri kan?